Suami ketahuan selingkuh. Orang ketiga ternyata punya dendam lama. Dan kebenaran justru menghancurkan semuanya. Menurut kamu, siapa yang paling bersalah? Cerita berikutnya bakal lebih mengejutkan. Sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe sekarang, like, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana? Siapa tahu kita satu daerah yang sama. Yuk, kita mulai saja ceritanya. Udara di kafe itu terasa semakin berat. Setelah pengakuan Markona, Ayu tidak lagi melihatnya sebagai sekedar wanita perebut suami orang, melainkan seseorang yang menyimpan luka lama. Luka yang belum pernah sembuh, namun tetap saja cara yang dipilih Markona sangat menyakitkan. Jadi semua ini cuma balas dendam, suara Ayu lirih. Markona tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas di depannya lalu tersenyum tipis. Awalnya, iya. Jawaban itu jujur, terlalu jujur. Tapi Markona melanjutkan pelan. Semua berubah waktu aku kenal Londra. Ayu terdiam. Ada sesuatu di nada suara itu. Sesuatu yang tidak ia harapkan. Aku nggak nyangka, aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Hati Ayu kembali terasa diremas. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena sekarang, ia tahu hubungan itu bukan sekedar permainan. Markona menatap Ayu lurus. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu, dia juga punya perasaan yang sama. Air mata Ayu jatuh lagi, namun kali ini lebih dalam. Karena ini bukan lagi tentang keesokan harinya. Ayu kembali ke rumah, namun kali ini dengan keputusan yang lebih jelas. Ia mulai mengemasi barang-barangnya satu persatu. Tanpa suara, tanpa drama. Hanya suara wrestling koper yang seakan menjadi tanda bahwa sesuatu benar-benar akan berakhir. Saat itulah Londra masuk dan langsung terdiam melihat pemandangan itu. Ayu, kamu ngapain? Ayu tidak menoleh. Aku mau pergi. Sederhana, tapi menghantam keras. Londra mendekat. Jangan gini, Yu. Kita masih bisa bicarain ini. Ayu akhirnya menatapnya. Matanya sembab namun tegas. Bicara apa lagi, Londra? Sunyi. Kamu sudah punya pilihan, walaupun kamu belum berani ngaku. Kalimat itu membuat Londra terpukul. Aku nggak tahu harus gimana. Ayu tersenyum pahit. Itu masalahnya. Kamu nggak pernah benar-benar tahu apa yang kamu mau. Londra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Namun sebelum Ayu melangkah pergi, satu hal akhirnya terungkap. Aku sudah ketemu Markona. Langkah Londra terhenti. Wajahnya langsung berubah. Kamu ketemu dia? Ayu mengangguk pelan, dan dengan suara yang dalam, ia mengatakan sesuatu yang membuat Londra membeku. Aku tahu semuanya. Termasuk masa lalunya. Sunyi. Londra terlihat kaget. Namun bukan karena takut rahasianya terbongkar. Melainkan karena ia benar-benar tidak tahu. Maksud kamu apa, Yu? Ayu menatapnya tajam. Kamu nggak tahu kenapa dia mendekati kamu? Pertanyaan itu menghantam Londra dengan keras. Apa maksudnya? Ayu menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka semuanya. Tentang masa lalu, tentang keluarga Markona, tentang tuduhan dan kehancuran yang terjadi. Setiap kata membuat wajah Londra semakin pucat. Jadi selama ini, suara Londra pelan. Dia pakai aku buat balas dendam. Ayu tidak menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Mencari titik di mana semuanya mulai berubah. Apakah karena dirinya? Apakah ia kurang perhatian? Atau memang Londra yang sudah berubah? Pertanyaan demi pertanyaan menghantui pikirannya.
Sampai akhirnya malam kembali datang. Dan seperti biasa, Londra pulang larut. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ayu tidak lagi menyambut dengan senyum. Ia tidak lagi bertanya, "Capek ya?" Ia hanya duduk di ruang tamu, menunggu. Dan ketika Londra masuk, langkahnya terhenti. Ia tahu ada yang tidak beres. "Ayu, belum tidur?" tanya Londra pelan. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Londra dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan yang penuh luka dan kebenaran yang sudah tidak bisa disembunyikan. Siapa Markona? Satu kalimat itu menghancurkan segalanya. Wajah Londra langsung berubah. Kaget, panik, dan tidak siap. "Ayu, aku bisa jelasin." "Jawab saja," potong Ayu dingin. Sunyi. Tidak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, Londra tidak punya jawaban cepat. Karena ia tahu, apa yang akan ia katakan akan mengubah segalanya. Ayu menahan air matanya. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia ingin kuat. "Sudah berapa lama?" tanyanya pelan. Londra menunduk. Dan diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Air mata Ayu akhirnya jatuh. 1, 2, dan tak terbendung. "Kenapa, Londra?" Suaranya bergetar. "Apa aku kurang?" Pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan. Itu adalah luka yang selama ini ia simpan sendiri. Londra mencoba mendekat, namun Ayu mundur. Seakan jarak itu kini menjadi nyata. "Jangan sentuh aku." Suasana menjadi dingin. Bukan karena malam, tapi karena hati yang sudah retak. Dan di malam itu, Ayu akhirnya sadar bahwa rumah tangga yang ia jaga selama ini tidak lagi utuh. Dan nama Markona akan menjadi awal dari badai yang belum selesai. Malam itu tidak ada lagi yang sama. Setelah pertanyaan Ayu, suasana berubah menjadi dingin dan penuh jarak. Londra berdiri diam, sementara Ayu duduk dengan air mata yang masih mengalir tanpa suara. Waktu seakan berhenti. Namun luka itu terasa semakin nyata. "Aku gak bermaksud seperti ini, Yu." Suara Londra akhirnya terdengar pelan. Ayu tertawa kecil. Namun tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang dipenuhi luka. "Gak bermaksud?" ulang Ayu lirih. "Londra, selingkuh itu bukan kecelakaan." Kalimat itu menusuk, membuat Londra terdiam tanpa bisa membela diri. "Aku cuma ingin tahu satu hal," lanjut Ayu dengan suara bergetar. "Kamu masih cinta aku atau tidak?" Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya menentukan segalanya. Londra mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat ragu. Dan disitulah hati Ayu semakin hancur. Karena ia tidak melihat keyakinan di sana. "Aku masih peduli sama kamu, Yu." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, "Cukup," Ayu memotong. Air matanya kembali jatuh. "Kalau kamu masih cinta, kamu gak akan lakukan ini." Sunyi kembali memenuhi ruangan. Dan malam itu, tidak ada lagi penjelasan yang bisa memperbaiki keadaan. Hari-hari setelahnya, rumah itu berubah menjadi tempat yang asing. Ayu dan Londra masih tinggal bersama. Namun, seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi tawa. Hanya diam
dan luka yang terus tumbuh. Namun Ayu bukan lagi wanita yang hanya diam tanpa arah. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya Markona. Kenapa wanita itu bisa masuk ke dalam kehidupan suaminya? Dan yang paling penting, apa yang membuat Londra berubah? Dengan sisa keberanian yang ia punya, Ayu membuka kembali ponsel Londra saat suaminya mandi. Ia tahu ini salah. Namun rasa sakit membuatnya tidak punya pilihan. Dan dari situlah, semua mulai terungkap. Markona Pradipta, seorang wanita yang ternyata bukan orang asing. Ayu terkejut, karena nama itu pernah ia dengar sebelumnya. Markona adalah rekan kerja Londra di kantor barunya. Seorang wanita yang sering disebut Londra dulu. Tadi di kantor ada Markona. Lucu banget orangnya. Markona bantu aku selesaikan proyek. Dulu, nama itu terdengar biasa saja. Bahkan, Ayu sempat merasa senang karena suaminya punya rekan kerja yang baik. Namun kini, semua terasa seperti kebohongan yang perlahan disusun. Ayu menggulir pesan demi pesan, foto demi foto, dan setiap detiknya, hatinya semakin hancur. Mereka bukan sekedar dekat. Mereka sudah terlalu jauh. Ada foto makan bersama, ada pesan-pesan manja, dan bahkan rencana pertemuan diam-diam. Namun satu pesan membuat Ayu benar-benar terpukul. Aku capek jadi yang kedua, Lon. Kamu janjikan bakal ninggalin Ayu? Dunia Ayu terasa berhenti lagi. Jadi selama ini, wanita itu tahu. Ia tahu bahwa Londra sudah menikah dan tetap memilih untuk merebut. Namun yang lebih menyakitkan adalah jawaban Londra. Iya, aku cuma butuh waktu. Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia sadar dirinya sedang digantikan. Hari itu, Ayu tidak menangis di depan Londra. Ia memilih diam. Namun diamnya kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang mempersiapkan sesuatu. Malamnya, saat Londra kembali pulang, Ayu sudah duduk di meja makan. Namun bukan dengan makanan, melainkan dengan sebuah keputusan. Kita perlu bicara. Suara Ayu tenang, terlalu tenang. Dan justru itu membuat Londra merasa tidak nyaman. Ada apa lagi, Yuk? Ayu menatapnya dalam. Kamu mau ninggalin aku? Pertanyaan itu langsung mengenai inti. Tanpa basa-basi, tanpa emosi berlebihan. Dan justru itu membuat suasana semakin tegang. Londra terdiam, tidak langsung menjawab. Namun kali ini, Ayu tidak menunggu. Aku sudah tahu semuanya, Londra. Kalimat itu membuat wajah Londra pucat. Kamu janji sama dia, kan? Sunyi. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan di titik itu, Londra akhirnya berkata jujur. Aku bingung, Yu. Satu kalimat itu cukup untuk menghancurkan sisa harapan Ayu. Bingung. Bukan menyesal. Bukan ingin memperbaiki. Tapi bingung memilih. Ayu tersenyum pahit. Jadi aku cuma pilihan sekarang. Londra tidak menjawab. Dan diamnya sekali lagi menjadi jawaban. Air mata Ayu jatuh. Namun kali ini ia tidak terlihat lemah. Justru sebaliknya. Ia terlihat lebih kuat.
Kalau begitu, aku yang akan pilih. Londra terkejut. Maksud kamu? Ayu menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kita pisah. Suasana seketika hening, seolah dunia ikut berhenti. Jangan karena aku. Kamu jadi korban dari kebingungan kamu sendiri, Londra. Ayu berdiri. Air matanya masih ada, namun langkahnya tegas. Kalau kamu memang ingin dia, aku gak akan menahan. Kalimat itu bukan hanya perpisahan, tapi juga bukti bahwa cinta Ayu tidak lagi bisa dipermainkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum Ayu ketahui. Bahwa hubungan Londra dan Markonah tidak sesederhana yang terlihat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan membuat keputusan Ayu menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Keputusan itu akhirnya terucap. Kita pisah. Kalimat dari Ayu malam itu masih terngiang di kepala Londra. Namun yang lebih mengejutkan, Ayu tidak menangis lagi setelah itu. Ia justru terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah semua luka yang selama ini ia rasakan sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai berubah. Ia tidak lagi menunggu Londra pulang. Tidak lagi peduli dengan alasan lembur atau pesan yang tidak dibalas. Ia fokus pada dirinya sendiri. Namun diam-diam, Ayu masih mencari jawaban. Satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah kalimat dari Markonah. Aku capek jadi yang kedua. Kalimat itu terasa janggal. Karena dari sudut pandang Ayu, Markonahlah orang ketiga. Lalu kenapa ia merasa menjadi yang kedua? Pertanyaan itu mendorong Ayu untuk mencari lebih dalam. Suatu sore, Ayu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendatangi kantor Londra. Bukan untuk menemui suaminya, melainkan untuk bertemu dengan Markonah. Dengan langkah yang tegas, namun hati yang berdebar, Ayu akhirnya berdiri di depan seorang wanita. Wanita itu terlihat sederhana, namun sorot matanya tajam, seolah menyimpan banyak hal. "Kamu Markonah?" tanya Ayu pelan. Wanita itu menatapnya, tanpa terkejut, tanpa panik. "Iya, dan kamu, Ayu?" Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Seolah ia sudah lama menunggu momen ini. Ayu terdiam sejenak. Ada sesuatu yang aneh. Wanita ini tidak terlihat seperti perebut suami orang pada umumnya. Ia terlalu tenang, terlalu siap. "Kita perlu bicara," kata Ayu. Markonah tersenyum tipis. Memang sudah waktunya. Mereka duduk berhadapan di sebuah kafe kecil yang sepi. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan dramatis seperti yang Ayu bayangkan. Hanya dua wanita dengan satu pria yang sama di antara mereka. Namun percakapan itu akan mengubah segalanya. "Aku gak akan muter-muter," kata Ayu tegas. "Kamu tahu dia sudah menikah. Kenapa tetap lanjut?" Markonah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ayu lama, seolah menilai sesuatu. Lalu ia tersenyum kecil. "Harusnya aku yang tanya itu ke kamu." Ayu mengkernyit. "Maksud kamu?" Markonah bersandar, dan dengan suara pelan, ia mengatakan sesuatu yang membuat jantung Ayu berdegup kencang.
Kamu benar-benar gak ingat aku? Ayu terdiam. Ia memperhatikan wajah wanita itu lebih dalam. Namun tidak ada yang familiar. Aku gak pernah kenal kamu. Markona tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. Wajar. Buat kamu, mungkin aku cuma orang yang gak penting. Suasana berubah. Ayu mulai merasa, ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih lama, lebih gelap. 10 tahun lalu, suara Markonah mulai pelan. Kamu pernah datang ke rumah kecil di pinggiran kota. Ayu mencoba mengingat, namun samar, sangat samar. Waktu itu, kamu datang sama keluarga kamu. Ayu mulai terdiam. Bayangan lama perlahan muncul. Kamu ingat, seorang perempuan yang nangis di depan ibunya karena ayahnya dituduh mencuri? Dek. Jantung Ayu seakan berhenti. Potongan memori itu kembali. Sebuah kejadian lama yang sudah ia lupakan. Atau mungkin ia pilih untuk melupakan. Jangan bilang. Ayu menatap Markonah dengan mata membesar. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Markonah berubah. Bukan lagi tenang, tapi penuh luka. Iya, itu aku. Sunyi. Tidak ada suara. Dunia Ayu terasa berputar. Markonah adalah gadis kecil itu. Gadis yang keluarganya hancur karena tuduhan. Tuduhan yang berasal dari keluarga Ayu. Ayah aku kehilangan pekerjaan. Lanjut Markonah dengan suara bergetar. Ibu aku sakit dan akhirnya meninggal. Air mata mulai jatuh dari matanya. Dan semua itu dimulai dari satu tuduhan. Tatapannya kini tajam langsung ke arah Ayu. Dari keluarga kamu. Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Ia benar-benar tidak tahu. Atau mungkin tidak pernah ingin tahu. Aku kehilangan segalanya. Lanjut Markonah. Dan kamu hidup bahagia. Setiap kata terasa berat, menusuk, dan penuh dendam yang selama ini terpendam. Jadi sekarang, suara Markonah menjadi dingin. Gantian. Ayu menggeleng pelan. Air matanya jatuh. Ini bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Namun Markonah hanya tersenyum. Buat aku, kamu tetap bagian dari mereka. Dan di titik itu, Ayu akhirnya mengerti. Ini bukan sekedar cinta segitiga. Ini adalah balas dendam. Londra bukan tujuan utama. Ia hanyalah jalan untuk menghancurkan Ayu. Namun satu hal yang belum jelas. Apakah Londra tahu semua ini? Atau ia juga hanya menjadi bagian dari permainan? Sementara itu di tempat lain, Londra duduk sendirian di dalam mobilnya. Wajahnya gelisah, karena untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan dua hal sekaligus, Ayu dan Markonah. Namun yang tidak ia sadari adalah satu kenyataan, bahwa hubungan yang ia jalani dengan Markonah sejak awal tidak pernah benar-benar sederhana. Dan mungkin ia juga tidak sepenuhnya tahu siapa wanita yang selama ini ia cintai. Kembali ke kafe. Ayu menatap Markonah dengan penuh emosi. Kalau tujuan kamu balas dendam, kenapa harus lewat Londra? Markonah tersenyum, namun kali ini senyumnya dingin. Karena itu cara paling sakit untuk kamu. Sunyi. Dan disitulah Ayu sadar. Permainan ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan perpisahan yang ia pilih bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari kehancuran yang lebih dalam. Udara di kafe itu terasa semakin berat.
Setelah pengakuan Markona, Ayu tidak lagi melihatnya sebagai sekedar wanita perebut suami orang, melainkan seseorang yang menyimpan luka lama. Luka yang belum pernah sembuh, namun tetap saja cara yang dipilih Markona sangat menyakitkan. Jadi semua ini cuma balas dendam. Suara Ayu lirih. Markona tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas di depannya lalu tersenyum tipis. Awalnya, iya. Jawaban itu jujur, terlalu jujur. Tapi Markona melanjutkan pelan. Semua berubah waktu aku kenal Londra. Ayu terdiam. Ada sesuatu di nada suara itu. Sesuatu yang tidak ia harapkan. Aku nggak nyangka. Aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Hati Ayu kembali terasa diremas. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena sekarang ia tahu hubungan itu bukan sekedar permainan. Markona menatap Ayu lurus. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu dia juga punya perasaan yang sama. Air mata Ayu jatuh lagi, namun kali ini lebih dalam. Karena ini bukan lagi tentang direbut, tapi tentang digantikan. Keesokan harinya, Ayu kembali ke rumah. Namun kali ini, dengan keputusan yang lebih jelas. Ia mulai mengemasi barang-barangnya satu persatu. Tanpa suara, tanpa drama. Hanya suara wrestling koper yang seakan menjadi tanda bahwa sesuatu benar-benar akan berakhir. Saat itulah Londra masuk dan langsung terdiam melihat pemandangan itu. Ayu, kamu ngapain? Ayu tidak menoleh. Aku mau pergi. Sederhana, tapi menghantam keras. Londra mendekat. Jangan gini, Yu. Kita masih bisa bicarain ini. Ayu akhirnya menatapnya. Matanya sembab namun tegas. Bicara apa lagi, Londra? Sunyi. Kamu sudah punya pilihan, walaupun kamu belum berani ngaku. Kalimat itu membuat Londra terpukul. Aku nggak tahu harus gimana. Ayu tersenyum pahit. Itu masalahnya. Kamu nggak pernah benar-benar tahu apa yang kamu mau. Londra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Namun sebelum Ayu melangkah pergi, satu hal akhirnya terungkap. Aku sudah ketemu Markona. Langkah Londra terhenti. Wajahnya langsung berubah. Kamu ketemu dia? Ayu mengangguk pelan, dan dengan suara yang dalam, ia mengatakan sesuatu yang membuat Londra membeku. Aku tahu semuanya. Termasuk masa lalunya. Sunyi. Londra terlihat kaget. Namun bukan karena takut rahasianya terbongkar. Melainkan karena ia benar-benar tidak tahu. Maksud kamu apa, Yu? Ayu menatapnya tajam. Kamu nggak tahu kenapa dia mendekati kamu? Pertanyaan itu menghantam Londra dengan keras. Apa maksudnya? Ayu menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka semuanya. Tentang masa lalu, tentang keluarga Markona, tentang tuduhan dan kehancuran yang terjadi. Setiap kata membuat wajah Londra semakin pucat. Jadi selama ini, suara Londra pelan. Dia pakai aku buat balas dendam. Ayu tidak menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Sementara itu, di tempat lain, Markona duduk sendiri, menatap foto lama di tangannya. Foto keluarga kecil yang sudah tidak ada lagi. Air matanya jatuh, namun bukan karena lemah, melainkan karena perasaan yang mulai bertentangan. Dendam atau cinta. Dan di titik itu, Markona sadar. Permainan yang ia mulai sudah di luar kendali. Karena kini, ia bukan hanya ingin menghancurkan Ayu, tapi juga tidak ingin kehilangan Londra. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada suara langkah Ayu, tidak ada sapaan lembut di pagi hari, tidak ada lagi kehangatan yang dulu begitu biasa. Yang tersisa hanya diam dan penyesalan.
Londra berdiri di tengah ruang tamu menatap ke arah pintu yang beberapa jam lalu ditutup oleh Ayu. Perempuan yang selama ini selalu ada, kini benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, Londra merasa kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu, Londra tidak tidur. Ia hanya duduk menatap ponselnya. Nama Ayu masih tersimpan di sana, namun jari-jarinya tak berani menyentuhnya. Hingga akhirnya, satu nama lain muncul di pikirannya, Markona. Dengan ragu, ia membuka pesan lama mereka, membaca ulang setiap kata, setiap janji, setiap perasaan yang pernah ia yakini. Namun sekarang, semua terasa berbeda. Karena kini ia tahu, ada sesuatu di balik semua itu. Keesokan harinya, Londra memutuskan untuk menemui Markona. Ia butuh jawaban. Ia butuh kejelasan, dan mungkin ia juga butuh memastikan apakah perasaannya selama ini nyata atau hanya bagian dari rencana. Markona terkejut saat melihat Londra datang. Namun, ia tidak menolak. Seolah ia juga tahu momen ini akan datang. "Kita perlu bicara," kata Londra tegas. Markona mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada senyum di wajahnya. Mereka duduk berhadapan. Namun kali ini, bukan sebagai dua orang yang saling mencintai, melainkan dua orang yang menyimpan banyak pertanyaan. "Aku sudah tahu semuanya," kata Londra langsung. Markona terdiam, tidak menyangkal, tidak juga membela diri. "Jadi, benar," lanjut Londra. "Kamu dekati aku cuma buat balas dendam ke Ayu." Sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Hingga akhirnya, Markona menghela napas panjang. "Iya." Jawaban itu keluar pelan namun cukup untuk menghancurkan sisa harapan. Londra menunduk, matanya memerah. "Aku cuma alat buat kamu." Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia berada di posisi Ayu. Dikhianati, dipermainkan. Namun sebelum luka itu semakin dalam, Markona berbicara lagi. "Tapi itu dulu." Londra mengangkat wajahnya dan melihat sesuatu yang berbeda. Air mata. "Aku gak pernah punya rencana jatuh cinta sama kamu, Lon." Suaranya pecah. "Tapi aku benar-benar gak bisa ngontrol itu." Kalimat itu membuat keadaan semakin rumit. Karena di antara kebohongan, ada perasaan yang nyata. Terus, sekarang apa? Tanya Londra pelan. Apa semua ini cuma permainan yang kelewatan? Markona menggeleng. Kalau ini cuma permainan, aku gak akan sesakit ini. Air matanya jatuh. Dan aku gak akan takut kehilangan kamu. Sunyi. Kata-kata itu jujur, terlalu jujur. Namun tetap saja ada luka yang sudah terjadi. Londra berdiri dan berjalan beberapa langkah. Pikirannya kacau. Di satu sisi ia merasa dibohongi. Di sisi lain ia tidak bisa menyangkal perasaannya. Dan di sisi lain lagi ada Ayu. Wanita yang telah ia sakiti, namun tidak pernah benar-benar ia lupakan. "Aku sudah kehilangan Ayu." Suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Dan sekarang, aku juga gak tahu harus percaya siapa." Markona menatapnya dengan mata yang merah. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja, Lon." Kalimat itu mengejutkan. Mulai dari awal aku memang salah. Ia tersenyum pahit. "Aku gak punya hak buat nahan kamu. Namun ada satu kalimat
yang membuat Londra berhenti. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu. Markona menatapnya dalam. Aku gak pernah bohong soal perasaan aku ke kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Londra benar-benar dihadapkan pada pilihan. Bukan karena keadaan, tapi karena hatinya sendiri. Sementara itu, Ayu kini berada di tempat yang berbeda. Sebuah rumah kecil milik sahabatnya. Ia duduk sendirian di tepi jendela, menatap langit yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Ia mencoba kuat, mencoba menerima. Namun jauh di dalam, masih ada luka yang belum sembuh, dan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini memang harus terjadi? Atau ada sesuatu yang seharusnya bisa ia lakukan sejak awal? Namun tanpa ia sadari, ada satu fakta yang belum terungkap. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tentang masa lalu keluarganya. Tentang tuduhan yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Dan jika itu terungkap, maka bukan hanya Markona yang terluka, tapi juga Ayu dan semua yang ia percayai selama ini. Kembali ke Londra. Ia berdiri di persimpangan. Di antara dua wanita. Di antara masa lalu dan perasaan yang baru. Dan untuk pertama kalinya, ia harus memilih. Bukan karena tekanan. Bukan karena rasa kasihan. Tapi karena kebenaran. Namun, pilihan itu tidak akan mudah. Karena apapun yang ia pilih, seseorang akan tetap terluka, atau mungkin semuanya. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Londra, bukan hanya bagi Markona, tapi juga bagi Ayu. Di rumah kecil tempat Ayu tinggal sementara, pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ayu sempat ragu, namun entah kenapa ia mengangkatnya. Halo? Ini Ayu? Suara di seberang terdengar tua, lelah dan penuh beban. Iya, siapa ini? Aku, Paman Markona. Dek, nama itu lagi. Seolah tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Ada yang harus kamu tahu, lanjut suara itu pelan. Dan ini tentang masa lalu. Beberapa jam kemudian, Ayu duduk di sebuah rumah sederhana. Di hadapannya, seorang pria tua dengan mata yang menyimpan penyesalan panjang. Aku nggak datang buat membela siapa-siapa, katanya. Tapi, aku sudah terlalu lama diam. Ayu menahan napas. Dan disitulah kebenaran mulai terungkap. Dulu, ayah Markona memang dituduh mencuri. Ayu menunduk. Ia ingat cerita itu. Samar, namun ada. Tapi, suara pria itu bergetar. Dia tidak melakukannya. Ayu langsung mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Maksudnya, pria itu menatapnya dalam. Yang sebenarnya mencuri adalah orang dari keluarga kamu. Dunia Ayu seakan berhenti. Tubuhnya terasa lemas. Ayah kamu tahu itu. Air mata mulai mengalir di pipi Ayu. Dan dia memilih diam. Semua runtuh. Semua yang selama ini ia yakini hancur dalam sekejap. Kenapa? Suara Ayu hampir tak terdengar. Karena kalau itu terbongkar, nama keluarga kalian akan hancur. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Sementara di sisi lain, ada keluarga Markona yang benar-benar hancur karena tuduhan itu. Ayah Markona kehilangan segalanya, lanjut pria itu. Dan kami tidak punya kekuatan untuk melawan. Air mata Ayu tak
terbendung lagi. Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Keluarganya menjadi awal dari semua penderitaan itu. Aku gak minta kamu memaafkan, kata pria itu. Tapi kamu berhak tahu sebelum semuanya terlambat. Terlambat. Kata itu menghantui Ayu. Karena mungkin memang semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Londra masih berada dalam kebimbangan. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus menyelesaikan semuanya. Dan satu-satunya cara adalah mempertemukan mereka. Sore itu, di tempat yang sama, kafe kecil tempat Ayu dan Markonah pernah bertemu, kini 3 orang hadir. Ayu, Londra, dan Markonah. Suasana terasa berat. Tidak ada yang memulai. Hingga akhirnya, Ayu berbicara. Aku sudah tahu semuanya. Markonah menatapnya dingin, namun ada sesuatu di matanya. Ketakutan. Ayah kamu tidak bersalah. Kalimat itu mengubah segalanya. Markonah membeku. Apa? Ayu menahan tangisnya. Yang salah keluarga aku. Sunyi. Tidak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa begitu keras. Dan selama ini, kamu balas dendam ke orang yang bahkan gak tahu apa-apa. Air mata jatuh dari mata Markonah. Namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Kenapa baru sekarang? Suara Markonah bergetar. Kenapa setelah semuanya hancur? Tidak ada jawaban yang cukup. Tidak ada alasan yang bisa memperbaiki masa lalu. Aku gak minta kamu maafin aku, kata Ayu pelan. Tapi aku gak mau kebohongan ini terus hidup. Londra hanya diam. Namun hatinya hancur. Karena kini ia sadar, ia bukan hanya menyakiti Ayu, tapi juga terjebak dalam luka lama Markonah. Markonah menatap keduanya. Air matanya terus jatuh. Selama ini ia hidup dengan dendam, dengan keyakinan bahwa ia benar. Namun sekarang, semuanya runtuh. Aku kehilangan segalanya karena itu. Suaranya lirih. Dan sekarang, aku juga kehilangan diri aku sendiri. Dan di titik itu, tidak ada lagi yang menang. Tidak ada lagi yang benar-benar bersalah sendirian. Semua hanya korban dari keputusan di masa lalu. Londra akhirnya berbicara. Cukup. Suaranya tegas, namun penuh luka. Kita semua sudah terlalu jauh. Ia menatap Ayu, lalu Markonah. Aku gak bisa terus hidup di antara dua luka. Kalimat itu menjadi awal dari keputusan terakhir. Sore itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya suasana di antara mereka bertiga. Ayu, Londra, dan Markonah berdiri dalam satu ruang yang sama, namun dengan hati yang sudah jauh berbeda. Setelah semua kebenaran terungkap, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dijadikan alasan. Yang tersisa hanya pilihan dan konsekuensi. Londra berdiri di tengah, menatap dua wanita yang pernah dan masih berarti dalam hidupnya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat mereka sebagai pilihan, melainkan sebagai luka yang harus ia tanggung. Aku minta maaf. Suaranya pelan namun tulus. Ia menatap Ayu. Aku menghancurkan kepercayaan kamu. Lalu beralih ke Markonah. Aku juga jadi bagian dari luka kamu. Tidak ada yang menjawab. Karena kata maaf tidak pernah benar-benar cukup.
aku gak akan pilih siapa-siapa. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Aku sudah terlalu banyak merusak. Londra menarik napas panjang. Dan kalau aku tetap memaksa memilih, itu cuma akan jadi egois. Sunyi. Namun kali ini sunyi yang berbeda. Bukan karena kebohongan, melainkan karena kejujuran. Ayu menunduk. Air matanya jatuh pelan. Namun bukan lagi karena hancur, melainkan karena ia akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu berarti harus memiliki. Dan bertahan tidak selalu berarti harus menyakiti diri sendiri. Markonah memejamkan mata. Air matanya mengalir deras. Dendam yang selama ini ia pegang ternyata tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Justru menghancurkan lebih banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Aku capek. Suara Markonah lirih. Capek benci. Capek nyakitin. Capek jadi orang yang bukan aku. Ia menatap Ayu untuk pertama kalinya, tanpa kebencian. Hidup aku hancur karena masa lalu. Tapi aku hampir bikin hidup orang lain hancur, karena aku gak bisa melepaskan itu. Ayu menatapnya dengan mata yang masih basah. Namun kini tidak ada lagi amarah. Hanya sisa luka dan perlahan pengertian. Kita semua salah. Suara Ayu pelan. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak pernah benar-benar menyelesaikan luka kita. Kalimat itu menjadi penutup dari semua konflik. Karena pada akhirnya, masalah ini bukan hanya tentang perselingkuhan, bukan hanya tentang dendam, tapi tentang luka yang diwariskan dan tidak pernah disembuhkan. Londra menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan satu orang, tapi karena ia kehilangan semuanya. Hari itu, tidak ada pelukan. Tidak ada kembali bersama. Tidak ada akhir yang indah seperti cerita kebanyakan. Ayu pergi dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena ia tidak sakit, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi tinggal di tempat yang menyakitkan. Markonah pergi dengan hati yang kosong. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak membawa dendam. Hanya sisa penyesalan dan harapan kecil untuk memulai lagi. Dan Londra tetap berdiri di tempatnya. Sendiri. Dengan semua keputusan yang akhirnya harus ia tanggung sendiri. Waktu berlalu. Tidak cepat, namun pasti. Ayu mulai menata hidupnya kembali. Belajar mencintai dirinya sendiri dan memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Markonah mencoba memperbaiki hidupnya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan mungkin untuk menebus semua yang telah terjadi. Sementara Londra belajar satu hal yang paling penting. Bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab. Dan sekali kepercayaan itu rusak, tidak semua bisa diperbaiki. Dan pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang menang, bukan tentang siapa yang dipilih, tapi tentang apa yang tersisa setelah semua luka. Karena kadang, yang benar-benar menyakitkan bukanlah perpisahan, melainkan menyadari bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Halo semuanya, akhirnya kita sampai di akhir cerita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir.
Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk tekan tombol like ya, sebagai dukungan agar kami terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Subscribe channel ini sekarang juga, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh makna, dan drama kehidupan yang bisa jadi dekat dengan realita kita. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau orang terdekat kamu. Siapa tahu mereka juga butuh cerita ini hari ini. Dan tuliskan di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang paling terluka dalam cerita ini? Ayu, Londra, atau Markona? Kami sangat ingin membaca pendapat kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tidak kalah menarik.